Assalamualaikum, di sini bersama Bang Kendil, guys. Ada kabar menggembirakan. Ya, sini sesuai ekspektasi kalian, sesuai dengan cita-cita kalian, sesuai dengan doa kalian. Kepala BGN Dadan dicopot oleh Presiden Prabowo, kemudian kantornya diperiksa oleh KPK. Keren nggak? Keren nggak? Lalu bagaimana reaksi dari para netizen, reaksi dari masyarakat tentang pencopotan Kepala BGN Dadan ini, guys? Kita lihat sama-sama ya. Pak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama, Saudara Dadan Indayana. Paradan dicopot. Copot akhirnya. Jadi, buat yang nanya, kenapa Kepala Badan Gizi Nasional dicopot Prabowo? Justru ini bukti kalau program makan bergizi gratis ini benar-benar dianggap serius. Setelah dievaluasi kurang lebih 1,5 tahun, Prabowo memutuskan ada pergantian pimpinan di BGN. Artinya apa? Kalau ada yang dianggap kurang maksimal, ya dievaluasi. Lagian Pak Dadan itu manuver-manuvernya itu bikin bingung kita, mulai kaos kaki, ya kan, yang baru-baru ini mau memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak yang ada di Arab Saudi, anak-anak Indonesia yang ada di Arab Saudi, kemudian di Malaysia juga. Gimana nih orang, di dalam negeri aja masih kacau balau, masih perlu diluruskan, masih perlu dirapikan, udah kesono-sono aja. Kalau perlu diganti, ya diganti, tanpa pandang bulu. Jadi, program MBG ini bukan cuma buat diluncurin, terus dibiarin jalan sendiri. Presiden Prabowo maunya program ini benar-benar sampai ke masyarakat dengan kualitas yang baik dan maksimal. Semoga pejabat yang baru lebih serius menjalankan program MBG. Semangat ya, Bu. Akhirnya Pak Dadan dicopot dari kepala BGN. Wah, seneng banget gua. Tapi harusnya bisa bernasib sama seperti Nadiem Makarim nih Pak Dadan. Banyak hasil kerjanya yang janggal banget soalnya. Kemarin padahal masih senyum-senyum bilang MBG bakal ada di luar negeri. Tahunya dicopot. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, dua wakil kepala BGN-nya juga ikut dicopot. Ternyata didengar juga keluhan kita ya. Kita apresiasi dulu pemerintah. Nah, kalau Nadiem Makarim bisa didakwa karena dianggap gagal atau bermasalah dalam proyek yang dijalankannya, berarti Pak Dadan dan kawan-kawannya juga bisa banget didakwa kan? Orang anggaran yang dikeluarin aja banyak banget yang janggal. Periksa KPK. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya Dadan dicopot dari kepala BGN. Selama menjabat itu orang kebijakan dan pernyataannya banyak menuai kritik publik. Karena itu Aneh keputusan memang. mencopot Dadan itu sudah sangat tepat, Pak Prabowo. Angka evaluasi seperti ini Pak yang sangat dibutuhkan karena sangat penting untuk memastikan program-program strategis berjalan sesuai tujuan. Terima kasih banyak Pak, kita seneng banget. Tapi Pak, abis dicopot dia ditangkap KPK kan ya? Syukurin. Tapi kalau udah dicopot Syukurin. tapi nggak diperiksa, nggak diaudit, ya kebangetan. Periksa kali, kan dia mengelola duit negara. Tapi diperiksa kok, diperiksa. Kantornya sudah didatangin KPK. Nah, ini udah didatangin KPK yang nanti mungkin akan ada 1,2 apa ya? triliun per hari dia kelola. Masa sekarang udah dicopot nggak diaudit? Audit dong. Diaudit juga nggak berarti nuduh kok. Syukur-syukur dia lempeng. Pengen tahu aja kita. Mudah-mudahan kepala BGN yang selanjutnya lebih waras dari orang ini. Yang setiap kebijakannya bikin rakyat naik darah. Lebok anjing, syukurin tah. Siap. Kemarin Kang Dadan kepala BGN mau bikin dapur MBG di Jeddah Arab Saudi buat pelajar Indonesia. Baru juga niat, tiba-tiba malam tadi Udah dicopot aja ya. Apaan itu? Kantor BGN digeledah Kejagung, usai Dadan Indayana dicopot. Oh, Kejagung. Oh, kantor BGN digeledah Kejagung, teman-teman. Kejaksaan Agung usai kepala BGN Dadan Indrayana dicopot. Bagus lah. Geledah aja itu, nggak mungkin nggak ada indikasi lagi tuh, pasti ada indikasi. Masa MBG Bagus lah. ngurusin makanan tapi yang diprioritaskan sama si itu Hellboy atau itu apa itu? Hellboy. Bumbu dapur. Hellboy, gila lu. Hellboy katanya. Yang diprioritas malah motor, sepatu, kaos kaki, semir sepatu, laptop, apaan itu? Apalagi kemarin itu waktu ketahuan dia itu main golf itu ngomongnya kita sedang apa itu sosialisasi MBG kok di lapangan golf. Gila nih Dadan itu muka bumbu dapur. Geledah aja Pak, geledah tuh. Nggak mungkin nggak ada Muka bumbu dapur. pasti ada lah, nggak mungkin. Gua pengen lihat akhirnya nih, model-model itu muka bumbu dapur kayak gimana itu nasibnya nanti. info terbaru plot. Buka bumbu dapur. Info friend. Kepala BGN Dadan Indrayana dipecat friend. Gantinya wakilnya Bu Deyeng, Nanis Deyeng. Bu Nani itu ya? Dan dua wakil juga Siapa tuh? dicopot. Modar lu friend pernyataan itu. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian Lagian pimpinan apa Badan itu? Gizi Nasional. Programnya tuh aneh-aneh dia itu. Adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Wakilnya Saudara Lodwig Usung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya
Kau pikir negara main-main apa ya? Visi nasional tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras Terima kasih habis itu usut, Pak. di dalam membangun fondasi. Kayaknya ada bau-bau uang haram ini. Nah, syukron, alhamdulillah. Semoga dengan pergantian kepala BGN, ya Dadang Indrayana yang dicopot diganti oleh Budeyeng, Nanik Deyeng yang dulu adalah wakilnya. Supaya Galak itu, Ibu. selama ini yang kinerjanya luar biasa. Itu bukan ketuanya. Ketuanya banyak mengibuli, membohongi Pak Presiden yang mengatakan boleh sapi sekian ribu, lele sekian puluh ribu, ternyata bohong. Tapi kalau Budeyeng, begitu sigapnya, sidak di SPBG yang ada. Sekali lagi ya, rakyat masyarakat bukan tidak setuju dengan MBG. Yang tidak setuju adalah Pelaksanaan. kepala BG-nya dan SPBG yang korupsi, itu yang tidak setuju. Dong, paham? Ayo syukur alhamdulillah. Semoga lebih baik, tidak ada korupsi lagi. Dan Dadang Amin. menjadi ahli serangga lagi. Iya, mudar. Dengerin baik-baik, Bapak Dadan Hindayana akhirnya dicopot dari Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang. Ibu Nani itu yang paling vokal, yang paling sering turun ke lapangan itu Bu Nani. Galak ini, Bu, ya. Ibu ini galak banget nih, padahal bawahan Pak Dadan ya, kepala BGN itu, tapi digalak banget ya. Begitu fokus. Kau pikir MBG itu main-main? MBG itu tiap hari keluar berapa triliun, ya kan? Kau pikir main-main? Hanya bagi-bagi duit, hanya sebar-sebar duit begitu? Aduh, sekarang mampus lah sekarang. Dipecat. Akhirnya sekian lama Bapak Dadan Hindayana menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional itu berakhir karena Bapak Dadan itu banyak merugikan negara ya. Itu kebijakan-kebijakan beliau itu banyak yang kontroversial. Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya dicopot dari jabatannya, digantiin sama wakilnya Nanik SD yang gue nggak tahu nih orang ahli apa lagi. Ini sebenarnya good news teman-teman, karena emang ini orang problematik banget. Jujur banyak banget kelakuannya yang di luar nalar. Apalagi dia dicopot setelah statementnya yang bilang mau bikin MBG go internasional, mau bikin SPPG di Arab Saudi. Kurang mind blowing apa ini orang? Masalahnya di dalam negeri aja banyak masalahnya. Kok tiba-tiba ngide banget mau go internasional? Nah, kalau cuma dicopot doang mah gampang. Udah bikin masalah banyak dicopot ya happy itu orang. Gue juga nggak tahu ini orang udah kenyang apa belum. Ya kalau bisa jangan cuma dicopot, diaudit. Karena MBG itu banyak banget problemnya. Mulai dari pengadaan motor listrik yang nggak jelas sampai kaos kaki. Lagian ahli serangga kok bisa-bisanya jadi kepala BGN. Bapak Prabowo Subianto, gitu dong Pak, dengerin keluhan masyarakat. Akhirnya Pak Dadan dicopot. Lagian selama dia menjabat, aneh-aneh aja rencana pengeluarannya Pak. Masalahnya selalu tentang duit, tiba-tiba beli motor, beli kaos kaki, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak sudah dengerin. Sebenarnya rakyat Indonesia ini mendukung program MBG, asalkan dijalankan dengan benar. Dengan dicopotnya Pak Dadan sudah membuktikan bahwa Pak Prabowo memang komit untuk membuat MBG ini tepat sasaran. Semoga penggantinya orang yang tepat juga. Tapi kalau menurut kalian, gimana guys? Akhirnya ya Tuhan, lihat nih Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot. Seperti kita tahu Kepala BGN ini asbun banget bagaimana cara dia menghabiskan anggaran MBG itu. Lebih banyak bikin aplikasi apa-apa segala macam, bukan meningkatkan kualitas gizinya. Ini udah hampir keburu habis sudah nih anggarannya. Lihat aja nih usulan terbarunya sebelum dia dipecat nih. BGN ingin beri MBG untuk anak sekolah Indonesia di Jeddah Arab Saudi. Gokil nggak tuh? Kayak mana ini? Kayak ntar dia nih kalau beliau ini meninggal misalnya masuk neraka, ntar bikin dapur MBG, yakin dia di neraka. Di semuanya aja udah kayak gitu, seluruh dunia aja udah dikasih. Padahal kan tujuan MBG itu adalah pertama, itu di daerah-daerah tertinggal, terluar, apalah yang terpencil kayak gitu, yang untuk mengentaskan anak-anak yang kena stunting. Kedua, untuk memberdayakan UMKM. Ini udah meleset di Arab Saudi. UMKM apa yang ngerasain apa perputaran ekonomi Arab Saudi? Negara kaya, Indonesia negara miskin. Gila, miskin banyak gaya tuh negara Indonesia. Pejabat-pejabatnya tuh bagaimana menghamburkan uang negara. Gak bisa kaya-kaya kita kayak gini, gak bisa jadi negara maju. Ya, berita artikel ini belum. Bapak Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN dan digantikan oleh Ibu Nanik SD-an. Akhirnya aspirasi serta masukan dari masyarakat untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala BGN akhirnya didengar juga oleh Bapak Presiden. Dan Ibu Nanik ini adalah wakil dari Kepala BGN. Akan tetapi Ibu Nanik ini selalu vokal kepada dapur-dapur MBG yang nakal, yang menyalahgunakan aturan, yang tidak sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh BGN. Dia sangat
vokal. Dan dia selalu sidak dan inspeksi kepada dapur-dapur MBG ketika ditemukan penyalahgunaan anggaran, tempatnya kotor, tidak sesuai dengan aturan, maka Ibu Nanik berani untuk memberikan sanksi kepada dapur MBG tersebut, bahkan ditutup secara permanen. Keren ya, mudah-mudahan program MBG di tangannya Ibu Nanik ini bisa lebih baik lagi. Akan tetapi kita minta nih kepada Bapak Presiden agar mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bukan hanya dicopot, akan tetapi diaudit, diperiksa atas pengadaan program-program MBG yang dia beli. Seperti dia pengadaan beli motor habis triliunan rupiah, pengadaan kaos kaki habis miliaran rupiah, pengadaan piring dan sendok itu habis miliaran rupiah. Harus diaudit, jangan hanya dicopot. Gak mungkin kan si Dadan ini tidak menikmati hasil keuntungan dari pengadaan barang-barang BGN. Salam, akal sehat. Dadan kena garuk sekarang ya kan. Lagian omongannya itu omongan yang apa ya, bikin masyarakat resah gitu. Omongannya itu kan masalah lele, tiap hari anak-anak makan lele ya kan. 1 ekor. Kemudian laptop, ada juga motor itu berapa ribu itu, di atas 20.000 motor listrik. Ya kan, kemudian kaos kaki berapa miliar. Itu dia itu nggak fokusnya bukan memperbaiki gizi daripada anak-anak sekolah, enggak teman-teman. Fokusnya itu tender gitu. Mungkin ya bukan gua suzon teman-teman, mungkin mau mencari keuntungan gitu kan. Dan sekarang itu keinginan dari netizen sudah tercapai guys. Sekarang kita pantau MBG bagaimana kelanjutannya seperti apa. Ya kan, kita pantau saja terus. Dan gue ini salah satu orang sebenarnya yang setuju dengan MBG juga. Asal pelaksananya sesuai dan tepat gitu guys. Tepat dan semuanya berjalan sesuai prosedur ya kan. Masyarakat diuntungkan, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, wali-wali murid semuanya diuntungkan dan ekonomi berjalan karena dari MBG itu teman-teman ada sirkulasi beras yang luar biasa, telur, daging, sayur dan semuanya itu menyebabkan ekonomi berjalan dengan baik kalau semisal MBG itu berjalan sesuai rencana dan tentu saja akan menggerakkan ekonomi suatu bangsa. Ya, kita doakan selalu.